yang dituduh tentara sehingga mereka melakukan operasi penyerangan adalah bahwa Tengku Bantakia, ingat kan saya tulis waktu itu kan, Tengku Bantakia menyimpan senjata api, mereka mempunyai ladang ganja. Itu fakta-fakta yang disampaikan yang membuat alasan penyerangan itu. Oke, sangat menarik ini. Semakin menarik sih sebenarnya. Kak, mungkin bisa nggak Kakak ceritakan waktu dulunya Kakak meliput itu ada sih nggak sih ancaman atau dari pihak agama maupun pihak tentara itu? Intimidasi lah lebih ini. Saya nggak merasa pernah diancam karena mungkin nggak tahu juga ya. Bahkan selama dianalisa saya merasa berita saya apa adanya kan. Juga waktu dipantau ketika saya nulis panjang tentang si Pancraft, surat dari Gedong, dan beberapa naskah-naskah panjang saya mana-mana aja. Saya merasa ketika kita menulis apa adanya ya, tidak akan ada orang komplain karena kita fair kan. Saya independen sebagai wartawan yang menulis, kita tidak memihak ke GAM, tidak memihak ke aparat, kita berada di tengah-tengah, kita menulis apa adanya. Itu yang membuat mungkin ya tidak ada kesalahan yang bisa mereka cari ke kita. Kak, simpang KKA Makraf itu tahun berapa Kak? 99. 99. Itu waktu itu saya baru jadi wartawan bulan Mei itu. Baru jadi wartawan. Tapi saya nggak meliput. Oh, jadi Kakak nggak ke sana. Tapi Kakak tahu persis kejadiannya. Saya wawancara balik para saksi mata. Atau ke depannya? Iya, pas 2002 saya wawancara para saksi mata kembali. Oh, berapa sih kejadian yang ada yang paling yang menggeparkan di Aceh Utara sama itu kan? Simpang KKA, apalagi ya? Tengku Bantakia. Kalau Tengku Bantakia itu saya buat beritanya. Dan itu adalah salah satu cerita sendiri juga bagi saya tentang Tengku Bantakia. Ini soal bagaimana wartawan kebenaran ya. Itu yang kemudian susah kadang-kadang memang di dalam daerah perang, bagaimana wartawan menempatkan dirinya dan narasumber. Begini ceritanya, waktu itu ketika Tengku Bantakia ditembak, yang mendapat informasi pertama itu adalah waspada. Jadi besok headline waspada itu adalah Tengku Bantakia dan pengikutnya mati ditembak. Semua wartawan adalah kebobolan. Kami bilang telepon Bang Ramadan itu yang nulis. Kenapa bisa dapat info cepat? Itu dia dapat sudah detik mau deadline terakhir. Lewat jam 10 malam. Karena waktu itu dia sedang duduk di sebelah Saripudin Tipe, Komandan Korem Tekumar. Dan waktu itu Saripudin Tipe menerima laporan dari anak buahnya tentang peristiwa penembakan Tengku Bantakia. Dia mendapatkan. Itulah kenapa kadang-kadang wartawan sendiri itu harus bermain cantik untuk mendapatkan informasi. Kita harus berteman dengan GAM, harus berteman dengan TNI agar itu tadi akses kita terhadap informasi itu kita dapat. Makanya kadang-kadang seling disalahartikan, misalnya kalau kita tiba-tiba nanti keluar dari Gunung Korem. Nanti waktu itu Korem ya, belum ada Kodam ya. Besok keluar dari markas GAM. Kadang-kadang itu yang kita sering dicurigai kan, nanti keluar dari Korem, ini yang curigain kita. Makanya itulah, tapi lagi-lagi bagaimana kita menempatkan diri kita dan pemberitaan yang kita tulis. Nah, jadi kembali lagi ke berita Tengku Bantakia. Pada akhirnya karena merasa semua ada kecolongan, karena waspada dong, menang dong dalam kecepatan berita. Akhirnya kami menulis kembali peristiwa yang sama dengan waktu itu saya wawancara kembalilah, bukan Pak Saripudin Tipe saya wawancara waktu itu adalah wakil Koremnya, wakil komandan Koremnya. Saya lupa namanya siapa, menceritakan peristiwa yang sama yang diceritakan di waspada. Kan tapi ya udah, saya merasa
itu narasumber resmi kita, TNI dan narasumber resmi kita oleh wartawan kan, dan kita menaikkan kita tuh naik di analisa tempat saya kerja. Kemudian gak lama, sekitar seminggu kemudian, baru kemudian kan ada orang dari Betung Ate bisa tembus ke Melabu. Itu kan nggak ada jalan Betung Ate itu. Okay. Jadi kan tidak ada jalan, akses jalannya buruk sekali waktu itu ke Betung Ate. Mungkin naik sepeda motor masih jalan tanah kalau saya lihat dulu gambar-gambar orang-orang yang mau ke Betung Ate kan. Nah makanya tentara itu masuknya dari Celala Aceh Tengah untuk pergi ke Betung. Jadi akhirnya katanya waktu itu ada orang Betung Ate yang berhasil sampai ke Jeram Cah Melabu untuk melaporkan apa yang terjadi di sana. Nah, kemudian mereka didampingin kan sama tim pencari fakta LSM. Masalah tuh si apa ya? Kontras waktu itu. Nah, akhirnya didapat dah saksi-saksi mata udah tim pencari fakta turun ke sana. Ya, akhirnya kita diundang wartawan diundang Kontras waktu itu menghadirkan istri Tengku Batakia, istri mudanya Tengku Batakia dan anaknya yang didatangin. Dia menceritakan, kami wawancara. Waktu itu kami mendapatkan versi yang cerita yang berbeda dengan apa yang diceritakan tentara. Di situ aku tuh Kak Ci. Ya akhirnya kemudian kan ada banyak fakta-fakta baru, misalnya di hasil pengungkapan tim pencari fakta yang diturunkan ke lapangan. Kemudian pada akhirnya juga dinyatakan bahwa itu pelanggaran HAM berat dan tentara yang melakukan penembakan kemudian kan diseret ke pengadilan ad hoc di Banda Aceh kan. Nah artinya apa yang di situ yang Kak Ci sempat down juga sebagai wartawan bahwa rasa berita pertama yang Kak Ci sampaikan adalah kebohongan. Kak Ci ingat banget ya membaca satu kata-kata ustadz, saya lupa apa membaca atau mendengarnya, bilang dosa paling besar wartawan adalah menyebar kebohongan. Saya merasa waktu itu saya benar-benar menyebarkan kebohongan tentang Tengku Batakia. Karena fakta yang disampaikan militer itu berbeda banget dengan apa yang kemudian fakta-fakta yang terungkap hari demi hari sampai kemudian pengadilan ad hoc juga terjadi kan. Ini beban berat terbesar saya waktu itu adalah merasa berdosa terhadap Tengku Batakia dan keluarganya. Baru itu kemudian agak plong ketika tahun 2008 saya pertama kali lewat Betung Ate. Saya duduk di warung kopi, kemudian ngobrol-ngobrol dan ternyata sebelah saya itu adalah sepupu apa masih pamannya Tengku Batakia atau ponakannya saya lupa gitu, masih saudara dekatnya lah. Di situ saya bilang, Tengku saya mau bilang sesuatu, saya bilang, karena dan niat saya gitu, saya harus minta maaf kan. Dulu sekali tahun sekian saya pernah jadi wartawan, saya menulis berita tentang Tengku Batakia yang menurut saya salah, saya merasa berdosa sampai sekarang. Nah waktu itu saya mau minta maaf, tolong sampaikan kepada ahli warisnya bahwa saya minta maaf atas kebohongan yang saya sebarkan di berita saya. Dia ngangguk-ngangguk dah. Di situ saya merasa plong ya. Itu saya nggak tahu berapa banyak kebohongan yang pernah saya sebarkan melalui berita. Tapi kakak kan dapat sumber kan? Iya sumber, tapi itu tadi di dalam perang itu kebanyakan propaganda. Saya percaya itu propaganda. Kita nggak tahu itu tadi, kita nggak sempat memverifikasi fakta-fakta di lapangan. Karena itu tadi ada hari ini peristiwa, besok ada lagi. Ini seperti itu tadi hilang. Mungkin masih simpang siur sih Kak, bukan simpang siur, ada beberapa versi. Sebenarnya berapa yang meninggal di Betung itu Kak? Saya nggak hafal banget ini, karena saya nggak nulis secara khusus untuk Betung. Itu udah lama banget saya nggak hafal. Peristiwa itu menggegerkan Aceh? Oh iya dong, karena itu kan kemudian satu-satunya peristiwa yang bisa menyeret pelaku tentara sampai ke pengadilan, walaupun saya nggak yakin mereka dihukum. Hanya ada sama saksi mata katanya mereka sejalan-jalan cuma aman-aman aja ya. Karena mungkin bagi negara dia patokan.
pahlawan. Susah ya. Berarti apa indikasi sehingga Tengku Bantakiah itu ditembak? Kan dia kan tengku atau memang Kalau Tengku Bantakiah ini kan ceritanya udah lama ya, dari sejak isu-isu GPK sebelum ganggu bagaimana dia ada aksi. Dia pernah diliput Tempo waktu itu masih kuliah lagi. Nah, dia aksi apa? Naik sepeda motor keliling bawa bendera apa ya, pokoknya dia bikin aksi yang memang yang dituduh pemerintah sebagai makar gitu. Jadi dia memang tengku tapi dia bagian daripada mungkin yang dituduh tentara sehingga mereka melakukan operasi penyerangan adalah bahwa Tengku Bantakiah, ingat kan saya tulis waktu itu kan, Tengku Bantakiah menyimpan senjata api, mereka mempunyai ladang ganja. Itu fakta-fakta yang disampaikan yang membuat alasan penyerangan itu. Jadi karena tapi di dalam kebenaran tidak ditemukan. Katanya nggak ditemukan. Ya. Berarti pesantren itu khusus dia Kak, sehingga orang nggak bisa akses atau gimana sih? Atau juga nggak pernah ke sana. Oh, nggak pernah ke sana, nggak ke sana. Nggak, waktu tim pencari fakta turun juga saya nggak ikut. Nggak ikut. Berarti Kakak yang orang tadi itu ya, yang Kakak wawancara? Yang saya wawancara tim pencari fakta waktu itu. Kan Komnas HAM ya, kemudian turun kan ya LSM ya, dari pihak tentara juga ya itu dia dalam perjalanan bulan kan faktanya terbuka apa yang terjadi ya. Sangat miris ya. Ya itu adalah bagian sejarah kelam. Sejarah kelam yang mungkin jangan terulang lagi lah. Perang itu tidak mengenakan.